Selamat pagi adik-adik angkatan 2020. Pagi ini Bapak menyampaikan materi dalam mata kuliah metodologi pemisahan dengan judul materi pemisahan menggunakan destilasi dan rekristalisasi. Adapun RPS dalam materi ini yaitu capaian yang ingin kita harus capai adalah mahasiswa mampu dengan baik memahami dan menjelaskan konsep dasar pemanfaatan metode destilasi dan rekristalisasi dalam pemisahan suatu senyawa. Kriteria dari dan atau indikator capaian adalah ketepatan penjelasan pemahaman mahasiswa tentang metode destilasi dan rekristalisasi dalam langkah-langkah pemisahannya. Prinsip pemanfaatan dan metode pemisahan tersebut dalam kontribusi suatu diskusi kelompok. Bentuk atau metode pembelajaran serta alokasi waktunya. Di sini ada pemaparan 1x2 50 menit, kemudian ada tugas tatap muka, jadi belajar mandiri, tugas terstruktur 2x 60 menit, totalnya adalah 6x 60 menit. Referensi yang Bapak gunakan di sini bisa bersumber dari bahan ajar yang dipakai atau juga terhadap bahan acuan yaitu buku dari Huja 2003 Chromatography and Supervision Science. Kita mulai dengan materi destilasi. Jadi target pembelajaran dalam hal ini adalah mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip destilasi dan kristalisasi dalam pemisahan bahan-bahan aktif dalam bidang kefarmasian. Memahami pengertian dan pemisahan dari destilasi dan kristalisasi, mampu menjelaskan jenis-jenis destilasi dan kristalisasi serta pemanfaatannya, mampu memahami dan menggunakan prinsip-prinsip dasar instrumen destilasi dan kristalisasi dalam bidang kefarmasian, mampu mengenali keuntungan dan kerugian dari penerapan metode destilasi dan kristalisasi di dunia industri farmasi, dapat menggunakan instrumen destilasi dan kristalisasi dalam industri farmasi. Baik, kita masuk pada definisi dari destilasi. Destilasi pada dasarnya adalah suatu metode pemisahan zat aktif atau bahan kimia berdasarkan perbedaan volatilitas atau suhu uapnya dalam suatu campuran yang mendidih. Destilasi biasanya merupakan suatu bagian dari suatu proses kimia yang lebih besar. Dengan demikian bisa kita sebut dengan unit operasi. Maksudnya di sini adalah ketika destilasi merupakan bagian dari suatu proses yang sangat besar dalam proses industri, di mana destilasi hanya merupakan sebagiannya, sehingga destilasi bisa dikatakan sebagai unit operasi. Jenis-jenis destilasi. Pertama yang kita kenal adalah destilasi sederhana, di mana destilasi sederhana jenis ini digunakan ketika dua cairan yang berbeda secara signifikan satu sama lain titik uapnya, sehingga dengan gampang cairan bisa dipisahkan dari satu dengan yang lainnya atau dipisahkan dari padatannya dalam komponen cairannya dengan cara menguapkan, sehingga cairan salah satu bagiannya akan menguap, yang lain masih berupa
padatan. Destilasi uap adalah digunakan untuk memisahkan komponen peka panas dengan menambahkan uap ke dalam campuran, menyebabkan sebagian menguap yang didinginkan dan dibiarkan mengembun. Di sini ada proses. Jadi dalam suatu tangki dilewatkan uap sehingga hanya bagian yang mudah menguap dilewati uap panas bersama dengan uap panas. Kemudian ditampung dan dibiarkan dalam mengembun atau menjadi dingin kembali. Ada metode lain dari jenis destilasi seperti destilasi fraksinasi, yaitu fraksional. Digunakan untuk memisahkan cairan yang mudah menguap dengan titik didih yang berbeda. Biasanya kedekatan titik didihnya sangat dekat sehingga diperlakukanlah fraksinasi selama proses pemisahan penguapan. Jadi kolom fraksinasi adalah meningkatkan proses dengan destilasi dari sebagian besar uap, cairan yang kurang mudah menguap atau mengembalikannya ke dalam uap yang sederhana. Komponen lebih mudah menguap dibiarkan melewati kondensor. Jadi di sini misalnya pemisahan alkohol dan metanol dalam destilasi dari arak. Jadi setiap proses destilasi, fermentasi dari gula pasti ada menghasilkan sejumlah kecil metanol. Nah, metanol di sini sangat berbahaya. Pemisahannya biasanya dilakukan dengan proses fraksinasi. Jadi destilasi, fraksinasi juga disebut dengan destilasi bertingkat. Dengan kolom-kolom fraksinasi, terjadilah pemisahan metanol dan etanol. Metanol memiliki titik uap di 50 derajat, kemudian etanol di 70 derajat. Nah, ketiga campuran ini akan membentuk azeotropik, dia menguap bersama-sama, sehingga diperlukan kolom pemisah atau fraksinasi. Jadi senyawa yang lebih mudah menguap seperti metanol akan melewati kolom tersebut lebih dulu, sehingga dia akan terpisah dari etanol. Jenis-jenis yang lainnya dari destilasi adalah destilasi vakum. Destilasi vakum di sini sama dengan rotary evaporator. Di sini komponen dilewatkan atau diuapkan dengan menambahkan vakum ke dalam alat sehingga dia bisa menguap pada titik didih yang lebih rendah. Kemudian destilasi lainnya adalah destruksi, di mana suatu komponen dengan panas didekomposisi sehingga membentuk uap komponen lainnya. Biasanya di sini digunakan dalam pemisahan obat-obat tertentu. Misalnya zaman dulu penetapan kadar dari alkaloid, di mana alkaloid didestruksi, kemudian uap nitrogen ditangkap dalam bentuk dilarutkan ke dalam cairan basah sehingga ditetapkan dalam amonia. Atau destilasi di bawah tekanan tereduksi ini digunakan untuk meningkatkan laju destilasi pada saat cairan mendidih ketika tekanan uapnya berada di bawah atau sama dengan tekanan atmosfer. Jadi di sini sedikit menambahkan vakum sehingga tekanan uap suatu senyawa diatur pada tekanan atmosfer. Destilasi berikutnya adalah molekular destilasi. Molekular destilasi di sini pemisahan dari suatu molekul berdasarkan energi bebasnya, di mana perbedaan suatu campuran molekul dibedakan berdasarkan perbedaan titik didih dan juga perbedaan berat molekul dalam suatu larutan. Di sini umumnya menambahkan suatu tekanan yang sangat ekstrim untuk mampu melakukan pemisahan dari molekularnya. Berikut Bapak menyampaikan prinsip-prinsip dasar destilasi. Untuk memahami destilasi, pertama-tama kita pertimbangkan apa yang terjadi dalam pemanasan cairan. Jadi ketika adik-adik lihat, kita manasin air, sehingga yang terjadi adalah suatu cairan akan terjadi transfer energi dari pemanasan
sehingga terjadilah pergerakan energi kinetik dari cairan tersebut menuju fase uap, sehingga muncullah air itu mulai mendidih. Setelah mendidih muncul uap. Nah, di situ akan terjadi transfer energi kinetik dari molekular tersebut, sehingga beberapa molekul akan berubah menuju fase cair, menuju fase uap dari fase cairnya. Nah, kemudian fase uapnya ini ditangkap kembali, dilakukan kondensasi, sehingga terbentuklah cairan kembali. Nah, pada proses ini hanya senyawa-senyawa yang menguap dikondensasi. Nah, kemudian diatur kesetimbangannya di antara molekul dan cairan dan uap, sehingga di sini diatur antara titik didih, titik uap dari setiap molekul yang ada di dalam campuran senyawa yang kita ingin pisahkan. Nah, senyawa yang suhu lebih tinggi dia akan memiliki berat molekul kinetik yang cukup tinggi, sehingga dia akan lebih lama berada di dalam cairan, sehingga senyawa dengan molekul yang lebih rendah biasanya memiliki titik uap yang lebih rendah, sehingga dia lebih dulu menguap atau mengalami penguapan, sehingga titik uapnya bisa ditangkap dengan kondensasi dan dikembalikan dalam bentuk embunnya. Nah, ini kita lanjutkan. Proses penguapan atau volatilitas suatu zat dalam suatu larutan didefinisikan sebagai tekanan parsial keseimbangan antara fase uap dibagi dengan fraksi molekul yang ada di dalam larutannya. Nah, di sini rumus dari volatilitas yaitu ditentukan pada tekanan uap dan juga fraksi dari tekanan uap tersebut, sehingga di sini sangat dipengaruhi oleh panas yang dilibatkan dan suhu dari yang terlibat dalam proses destilasi tersebut. Jadi, kita perlu tahu yang namanya relativitas dari penguapan. Jadi, suatu relativitas penguapan adalah komponen, jadi fase suatu senyawa yang berada pada fase uap A dibagi dengan fase uap B atau komponen senyawa lainnya, sehingga di sini adalah relatif terhadap yang lainnya, atau di dalam suatu campuran senyawa atau campuran cairan terdiri dari A dan B, sehingga ketika A lebih mudah menguap volatilitas komponennya, maka B lebih kecil. Nah, berikutnya adalah tekanan uap. Tekanan uap adalah kesetimbangan elektrodinamik dari suatu senyawa menuju perubahan fase, baik dari fase padat menuju cair yang disebut meleleh, atau dari fase cair menuju uapnya. Laju ini ditentukan oleh beberapa hal seperti kesetimbangan elektrodinamik dari suatu senyawa, yaitu studi transformasi bahan atau energi menuju pada proses kesetimbangan. Hal-hal yang lain yang adik-adik perlu ketahui yang tidak bisa diterapkan 100% pada kejadian alamnya, seperti kondisi yang campuran dia menguap bersama-sama, yaitu azeotropik. Contohnya di sini HCl 20 ml ditambahkan air, dia akan menguap bersama-sama pada satu titik didih. Begitu juga alkohol dan air, sehingga alkohol akan menguap bersama-sama pada suatu titik didih yang minimum 90% bertambah 45. Nah, ini akan berubah juga, sehingga umumnya alkohol sangat susah didapatkan sekali pemisahan menggunakan fraksinasi, sehingga diperlukanlah pemisahan yang lainnya. Dari semua dasar-dasar prinsip destilasi, kita harus paham yang namanya hukum
Raoult, yaitu perbedaan tekanan satu dengan yang lain dari suatu senyawa atau total titik uap dari suatu senyawa. Nah, di sini sangat berpengaruh pada temperatur dan tekanan uap dari sistem yang diberikan. Nah, ini kita lihat dari rumus-rumus selanjutnya, di mana faktor lain yang berpengaruh adalah positif deviasi dari real solution, di mana beberapa larutan sistem pada total uapnya memiliki jumlah yang lebih besar dari tekanan parsial masing-masing suatu senyawanya. Contohnya benzen dan etanol, atau juga hidrokarbonat yang memiliki cincin yang lebih panjang akan terasosiasi, sehingga dia akan memiliki deviasi yang positif dari kenyataannya. Nah, sebaliknya akan terjadi deviasi negatif pada beberapa campuran pelarut yang mengakibatkan kebalikannya, di mana jumlah total tekanan parsial uapnya akan lebih rendah dari komponen masing-masingnya. Yang perlu kita sadari di sini adalah energi bebas dari suatu senyawa. Nah, di sini energi bebas adalah kemampuan dari suatu molekul untuk bergerak, diakibatkan terhadap absorpsi panas dari molekul tersebut, sehingga akan terjadi pergerakan koloidal di dalam molekul itu sendiri. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, apa saja yang berpengaruh dalam rumus-rumus tersebut? Seperti viskositas. Kita tahu bahwa semakin pekat suatu senyawa, energi bebas dari suatu molekul akan semakin menurun. Tekanan, semakin besar dari suatu tekanan akan mengakibatkan energi bebasnya semakin tinggi, sehingga molekul akan memerlukan titik uap yang lebih rendah untuk mengalami perubahan fase. Yang berikutnya adalah dia berbanding lurus dengan suhu. Jadi berbanding terbalik dengan tekanan, berbanding lurus dengan suhu. Semakin tinggi suhu, sehingga mudah menguap, energi bebasnya akan lebih tinggi. Nah, berbanding terbalik dengan massa dari suatu molekul. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa senyawa-senyawa yang memiliki molekul lebih rendah umumnya titik uapnya lebih rendah dibandingkan senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul yang lebih tinggi. Nah, ini bisa kita jadikan dasar untuk mengidentifikasi dari kemampuan suatu senyawa mudah menguap. Biasanya kita lihat dari berat molekul suatu senyawa. Nah, sederhana saja, metan dia akan mudah menguap pada suhu ruang. Kemudian setelah metan, etana. Ketika masuk etanol, dia sudah tidak mudah menguap. Begitu juga metan menjadi metanol karena terjadi perubahan molekul yang berat molekul yang tinggi, sehingga titik uapnya bisa berubah. Nah, itu logika dasar yang kita bisa lihat. Sekarang bagaimana kita memisahkan suatu senyawa dari senyawa lainnya? Nah, di sini kita harus mengetahui metode destilasi yang sangat tepat digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa. Nah, destilasi ini melibatkan 3 hal, yaitu pertama boiling, condensing, and collecting. Jadi, hal-hal ini yang perlu adik-adik perhatikan ketika adik-adik ingin menerapkan teknologi atau teknologi pemisahan destilasi pada pemisahan suatu senyawa. Ini contoh kerja dari alat destilasi yang nanti adik-adik akan sering temui di laboratorium. Nah, ini alat destilasi yang sangat sederhana. Panas, biasanya menggunakan bunsen sebagai pemanas. Nah, kemudian di sini ada kasas untuk menyangga, kemudian diberikanlah cairan.
Pada praktek tertentu biasanya ditambahkan yang namanya batu untuk mencegah terjadinya bumping atau ledakan-ledakan akibat mendidih. Nah, ketika di sini dipanaskan, pada permukaan ini, luas permukaan akan berpengaruh pada kecepatan dari penguapan suatu senyawa. Sehingga di sini cairan akan berubah menjadi uap, akan naik ke atas karena dia mudah mengalir uapnya. Kemudian kita perlu lakukan pengukuran menggunakan termometer untuk mengetahui titik uapnya. Kemudian dia akan menuju pada kondensor. Ini labu ini disebut dengan labu kondensor gas ini. Nah, mulailah dialirkan. Di sini uap mengalir. Nah, adik lihat air mengalirnya dari bawah, jangan dari atas, nanti gocok ya. Dari bawah, kemudian air akan turun di atasnya, sehingga kondensor ini akan penuh terisi terus. Air dingin ini akan membantu kondensasi dari suatu gas yang terbentuk di sini, sehingga dia akan mengalami kondensasi sehingga merubah menjadi cair. Cairan ini akan kita tampung ke dalam suatu penampungan. Nah, pemisahannya di sini kita perlu mengukur yang namanya suhu uapnya. Nah, ini namanya one state ekstraksi atau one state destilasi. Destilasinya satu kolom. Sekali dia naik, dia akan berada pada campuran uap, kemudian semuanya akan terkondensasi. Nah, kalau kita ingin mengetahui fraksinasi, nah di sini gambarnya. Jadi sama seperti tadi, cuman bedanya kolom ini ada beberapa fraksi. Jadi kolom-kolom yang disusun yang harus dilewati oleh gas tersebut. Biasanya ketika campuran ini menguap, di sini suhu akan tertambat sampai di sini. Di atasnya masih dingin setara dengan suhu lingkungan. Sehingga akibat kolom pertama ini, gas yang mudah atau titik uapnya lebih tinggi, dia akan bisa lewat karena panasnya di atas sudah mendekati. Tapi ketika titik uapnya lebih tinggi setara dengan air misalnya di sini 90, tapi di atasnya masih dingin, dia akan kembali terkondensasi ke bawah. Nah, dengan pemanasan yang berulang-ulang, jadi kembali terkondensasi ke bawah sehingga panas ini akan naik. Akan terjadilah perbedaan panas di sekitar kolom ini. Nah, yang paling dulu tercapai atau naik uapnya ke atas adalah senyawa-senyawa yang memiliki titik uap yang lebih rendah. Katakanlah di sini pemisahan pembuatan arak. Ya, di sini tuak. Nah, sehingga yang naik pertama adalah campuran azeotrofik dari metanol, alkohol, dan air. Kemudian naik suhu mendidih 95 derajat pada daerah lautan atau tekanan atmosfer. Nah, di sini akan mencapai suhu 90 derajat. Namun di atasnya masih rendah. Nah, sehingga air dia akan terkondensasi kembali. Etanol yang suhu didihnya 70 dia akan terkondensasi lambat laun. Suhunya akan naik di sini dari suhu ruang menjadi 50 sehingga metanol akan naik. Begitu terulang sebanyak kolom ini tersusun sehingga pada akhirnya suhu di sini akan tercapai suhu uap dari etanol yaitu 50 derajat. Nah, mulailah dia melewati kolom kondensasi sehingga etanol lebih gampang melewati uap ini karena suhunya perbedaan suhu dalam fraksi ini sehingga terpisahlah etanol sehingga ditampung. Dengan kontrol suhu kita bisa membedakan atau memisahkan etanol sehingga ketika suhu sudah tercapai 60 berarti kira-kira semua metanol sudah hilang sehingga kita tunggu sampai suhu 70 baru etanolnya yang naik ke sini.
Nah, akhirnya kita pisahkan pada suhu 70, baru kita tampung. Pertama biasanya campurannya etanol 95% netes, tergantung dari jumlah kandungan etanol di dalam campuran ini. Nah, kalau dia jumlahnya sedikit, air langsung naik sehingga kadar etanolnya akan berkurang terus sehingga sampai suhunya ini biasanya sama dengan suhu di air, berarti hanya air saja yang terdeteksi akan netes turun ke bawah. Nah, itulah proses pemisahan yang terjadi pada proses fraksinasi. Keberhasilan dari pemisahan ditentukan oleh jumlah kolom yang ada di dalam proses vaksinasi itu sendiri. Nah, bagaimana di industri? Pemisahan ini banyak digunakan di industri, terutama dalam konteks purifikasi atau pemurnian dari pelarut-pelarut yang dipakai. Karena industri kadang-kadang membeli pelarut yang bersifat teknis, kemudian di recovery, dipurifikasi, atau dalam proses ekstraksi senyawa bahan alam yang menggunakan pelarut itu biasanya pelarutnya nggak dibuang langsung, di situ di recovery sehingga menggunakan destilasi sebagai metode dasar dalam industri tersebut. Pada lainnya, teknik-teknik ini sangat banyak digunakan sehingga kenapa? Karena destilasi itu simpel pekerjaannya. Namun destilasi juga banyak memiliki kerugian. Nah, di sini contoh pemanfaatan destilasi uap. Nah, biasanya digunakan untuk mengisolasi dari senyawa minyak atsiri. Nah, ini dedaunan, ini air yang menguap, pemanasan sehingga hanya uapnya yang lewat, kemudian ditampung minyak atsirinya. Nah, di sini minyaknya akan netes, di sini air akan tertampung ke bawah. Sehingga dia biasanya minyak atsiri terbawa bersama uapnya. Sehingga dia lambat laun juga akan terkondensasi, namun di sini kita pisahkan. Nah, di sini dua hal yang bisa terjadi yaitu menggunakan steam destilasi dan molekular destilasi yang biasanya banyak digunakan pada industri kosmetik. Ini contoh lain dari peralatan yang ada yang banyak digunakan untuk ekstraksi dari essential oil yang sangat bermanfaat terutama pada aroma industri kosmetik atau industri aroma terapi. Nah, kita masuk kepada bahasan yang namanya molekular destilasi. Jadi, molekular destilasi adalah suatu teknologi pemisahan cair-cair khusus yang berbeda dengan prinsip pemisahan destilasi tradisional tergantung pada perbedaan titik didih. Hal ini tergantung pada perbedaan laju bebas rata-rata dari suatu molekul dalam pemisahan yang berbeda-beda. Di sini jalur bebas dari rata-rata molekul alfa mengacu pada jalur antara molekul yang menyerang dua kali. Maksudnya di sini ada dua senyawa yang memiliki energi bebas. Jalur bebas yang phase di sini diterjemahkan jalur free phase molekular. Dua hal yang berbeda. Hal ini dasar dari pemisahan dari destilasi molekular itu sendiri. Nah, teknologi destilasi molekular untuk pemisahan dan banyak digunakan pada industri menggunakan tekanan tinggi. Nah, ini contoh-contoh pemisahannya menggunakan vakum tinggi pada waktu pemanasan yang singkat sehingga lebih efisien pemisahannya, kemudian menghasilkan materi molekul dengan mampu memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul yang lebih rendah atau titik uap lebih rendah tanpa dengan baik dibandingkan dengan pemisahan destilasi klasik. Jadi proses pemisahan adalah pemisahan fisik mencegah bahan
yang dipisahkan dari pencemaran. Nah, tingkat pemisahannya lebih tinggi dari destilasi. Hasilnya lebih bagus dia dari destilasi tradisional. Nah, ini contoh-contoh peralatan. Adik, mungkin kita belum gunakan, nanti ketika kita bekerja di industri besar, alat-alat ini akan kita temukan, paling tidak kita tahu bagaimana proses pemisahan atau destilasi molekular. Nah, ini juga menggunakan vakum di dalamnya, sehingga dengan vakum diharapkan terjadi tekanan yang lebih rendah, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah dalam suatu pemisahan. Nah, ini contoh yang lainnya yang sering akan digunakan di industri. Nah, pada bahasan ini saya tidak banyak menjelaskan karena adik minimal tahu, memahami bahwa destilasi itu sangat bermanfaat dalam dunia farmasi ke depan ketika kita bekerja di industri. Ini contoh model bagaimana pemisahan destilasi molekular menggunakan dikombinasi juga dengan fraksional sehingga terjadi pemisahan yang bertingkat di sini. Jadi senyawa yang, nah ini sampai terakhir suhunya tinggi itu bisa dipisahkan. Nah, ini banyak sekali alat-alat ini sekarang sudah bisa dan memisahkan senyawa-senyawa yang dimanfaatkan di dunia farmasi. Nah, ini aplikasinya. Jadi pertama dalam industri pemisahan asam klorida, asam amino, glukosa, ramifikasi, selanosel, terpen, kemudian senyawa-senyawa vitamin lainnya. Jadi lanolin alkohol. Nah, ini banyak sekali digunakan dalam dunia senyawa aktif yang biasa kita pakai. Nah, umumnya kita di industri farmasi sudah menerima senyawa-senyawa ini dalam bentuk pharmaceutical grade. Nah, ini biasanya dikerjakan di industri kimia. Jadi bukan farmasi sebagai penanggung jawab dalam proses ekstraksi ini. Nah, kita lanjut pada bahasan yang lain yaitu kristalisasi. Apa sih kristalisasi itu? Kristalisasi adalah suatu prosedur yang sangat penting yang digunakan oleh ahli kimia untuk mendapatkan material murni dalam bentuk kristal. Sehingga kristalisasi adalah suatu proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Nah, di sini kristalisasi melibatkan suatu molekul atau larutan dengan konsentrasi yang tinggi pada saat pemanasan sehingga mendapatkan suatu larutan lewat jenuh, sehingga larutan ini akan mudah membentuk kristal saat didinginkan. Proses kristalisasi dapat memungkinkan untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang relatif murni jika dibandingkan dengan proses pemisahan yang lainnya. Proses ini adalah suatu teknik pemisahan umumnya padat cair yang sangat penting dalam industri karena dia mendapatkan suatu hasil yang mendekati murni. Sehingga kita perlu kenal proses-proses kristalisasi dalam dunia farmasi itu sendiri. Nah, prinsip-prinsipnya pada kristalisasi adalah pertama, kondisi lewat jenuh. Suatu larutan seperti larutan gula atau garam. Jadi artinya senyawa yang kita inginkan dia berada pada lewat jenuh, sangat jenuh. Kemudian kondisi lewat dingin, sehingga dalam kondisi tersebut dia akan mudah membentuk kristal. Atau pembentukan kristal pada fase cairan harus melewati kondisi keseimbangan material lewat jenuh. Kondisi tersebut dapat tercapai melalui pendinginan atau menambahkan garam lain sebagai pemancing. Tahapan kristalisasi sebagai berikut. Kita harus mampu membuat supersaturated state atau larutan lewat jenuh. Di sini biasanya diuapkan dulu lebih. Ketika sudah diuapkan kita mendapatkan larutan jenuh. Kemudian didiamkan. Kita bisa menambahkan salting in, salting out untuk membentuk
nukleon atau inti kristal. Sehingga kalau tidak dibentuk inti kristal biasanya tidak diikuti. Setelah itu baru diikuti dengan pertumbuhan kristal selanjutnya sampai semua molekul itu mengkristal. Nah, ini proses saturasi. Jadi pertama dari larutan lewat jenuh kita dinginkan. Nah, ketika kita dinginkan otomatis terjadi penurunan kelarutan. Tadi sudah dibahas, semakin panas dia akan melarut, ketika didinginkan dia akan terjadi penurunan kelarutan. Nah, ketika terjadi penurunan kelarutan disitulah mulai terbentuk kristal. Atau kita uapkan solvennya. Atau yang berikutnya penambahan solvent lain yang sehingga terbentuk suatu campuran yang menurunkan kelarutannya. Jadi disitu disebut dengan salting in, salting out. Jadi kita menambahkan campuran lain, pelarut lain ke dalamnya di mana larutan tersebut, campuran dua pelarut tersebut masih sangat mixing, jadi tersatukan, tapi konstanta dielektrik atau konstanta kelarutannya akan menurun. Atau kita buat reaksi kimia seperti reaksi-reaksi pengendapan pada reaksi identifikasi. Misalnya pembentukan garam klor, Ag nitrat menjadi Ag klorida. Nah, itu semua reaksi kimia yang dilibatkan. Nah, ini di sini tampilan dari kurva pada kondisi di mana pengaruh panas dan konsentrasi dari suatu senyawa. Jadi menuju larutan saturasi. Yang berikutnya adalah pembentukan inti. Pembentukan inti kristal pertama yaitu disebut dengan pembentukan inti primer, yaitu merangsang kristalisasi selanjutnya. Larutan ini biasanya dengan cara meningkatkan daya dorong pembentukan kristal lewat jenuh kemudian didinginkan, atau menambahkan senyawa kristal yang ada sebagai pemancing. Jadi inti kristal ditambahkan. Setelah itu kristalisasi sekunder. Setelah inti kristal terbentuk atau kristal primer akan diikuti dengan energi termodinamika pembentukan kristal sekunder, ya karena gaya tarik dari kristal primer tersebut akibat pada kondisi larutan lewat jenuh. Kristal primer sebagai induktor atau bibit membentuk kristal sekunder sehingga terbentuklah growth atau pertumbuhan dari kristal itu sendiri. Nah, ini rumusan adalah kecepatan pembentukan inti kristal. Apa saja yang berpengaruh adalah totalnya B0, kemudian super saturasi, kemudian kristal, dan berikutnya adalah equipment, alat-alat yang digunakan. Nah, ini faktor-faktor ini biasanya dipelajari di dunia atau pada kimia teknik untuk mendapatkan proses kristalisasi yang lebih luas. Di samping itu kita harus tahu tipe-tipe dari solubilitas dari suatu senyawa terhadap suhu. Nah, di sini tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, ini misalnya KClO3 dia akan meningkat, namun ada beberapa campuran bentuknya berbeda. NaCl mau suhunya sampai 100 derajat nggak berpengaruh. Nah, ini kita harus pelajari semua untuk mendapatkan pengaruh suhu efektif nggak kita pakai untuk membentukkan kristal atau kelarutannya. Nah, kadang-kadang ada suhunya komposisinya berbeda. Ada yang meningkat, ada yang kelarutannya meningkat, ada yang menurun. Nah, ini beberapa eutetik. Campuran eutetik adalah campuran yang justru dua cairan ketika dicampurkan pada suhu kamar dia meleleh, turun titik lelehnya. Setelah itu baru. Nah, ini sangat penting biasanya dimanfaatkan di dunia farmaseutika dasar. Nah, ini kita lihat perlu jenis bentuk dari bahan aktif farmasi, solid form, aktif pharmaceutical industry. Ada bentuk kristal, ada bentuk amor. Nah, semua ini kita harus pahami karena ini akan berpengaruh pada tingkat kelarutan dan juga tingkat sifat fisikokimia dari bahan farmasi itu sendiri terhadap proses teknologi pembentukan
sediaan-sediaan, karena yang setelah ketika senyawa ini dirubah menjadi padatan, biasanya umumnya bentuk kristalin kelarutannya lebih rendah daripada bentuk amop. Sehingga senyawa-senyawa obat nggak boleh tidak larut dalam prosesnya, dia harus larut disolusi untuk menuju sistem sistemik. Nah, ini contoh bentuk geografinya, ini kristalin. Jadi tersusun sangat regular, sifat fisiknya jelas, dan ini biasanya kelarutannya tinggi. Nah, dibandingkan amop nggak teratur dia, irregular, tidak teratur banget, dan ini sangat isotropik. Jadi ini anisotropik. Jadi dia lebih mudah terlarut di sini bentuk amopnya. Nah, tergantung dari stabilitasnya. Bentuk kristal biasanya sangat stabil, amop juga tidak stabil. Nah, tergantung dari keuntungan atau faktor risiko yang diperlukan dalam proses teknologi farmasi. Ini jenis-jenis alat kristalisasi. Adik perlu tahu, perlu pelajari lebih jauh ketika nanti kita ingin terjun ke dunia industri. Nah, ini salah satu contoh bagaimana alat-alat kristalisasi besar di industri dimanfaatkan. Nah, mungkin dalam skala laboratorium di dunia farmasi hal ini belum digunakan. Minimal di sini Bapak bisa memberikan adik contoh bagaimana sih kristalisasi tersebut